Perkenalkan, nama saya Heni Fauzia, saya dari Subbagian Keuangan dan HPS, bagian akuntansi dan keuangan. Pada siang ini kita akan membahas tentang prinsip Lean, di mana pada era persaingan yang semakin ketat dan tuntutan efisiensi yang semakin tinggi, setiap organisasi dituntut untuk bekerja lebih tepat. Pada kesempatan kali ini, kita akan memahami bagaimana prinsip Lean dalam proses alur BPAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Agiani dari Subbagian Akuntansi. Di sini akan menjelaskan mengenai proses verifikasi dokumen tagihan pihak ketiga. Dokumen tagihan pihak ketiga dapat diproses jika dari bagian satu tab atau teknik dan pengolahan telah memproses seluruh lampiran dokumen yang ada. Hal pertama yang akan dilakukan jika telah sampai di akuntansi ialah untuk memeriksa seluruh lampiran dari masing-masing dokumen tagihannya. Hal kedua, dokumen yang akan diperiksa dimulai dari memo permintaan pembayarannya, akte rekening 5%-nya, berita acara surat terima pekerjaan keduanya, permohonan pembayaran 5% dan surat pernyataannya, dan pastikan juga tanggal dari masing-masing lampiran itu sesuai ya dan menurut. Hal ketiga yaitu pembuatan rekapitulasi permintaan pembayarannya. Setelah semuanya jadi, kita harus membuat rekapitulasinya dengan baik dan benar. Setelah RPP selesai, di akuntansi itu akan diverifikasi dan diotorisasi oleh asisten akuntansi dan kasubag atau kepala subbagian akuntansi. Perkenalkan, nama saya Devi Syafira. Saya merupakan asisten pajak dari bagian akuntansi dan keuangan, sub pajak dan asuransi. Kali ini saya akan menjelaskan ketika RPP atau MPP masuk ke bagian pajak, yang akan bagian pajak periksa yaitu faktur pajak. Yang pertama faktur pajaknya. Nah, di mana di faktur pajak ini kita harus melihat dengan detail kode nomor seri faktur pajak, lalu nama vendor dan juga NPWP PTPN 4 apakah sudah benar atau tidak. Selain itu, kita juga memastikan angka dari tagihan itu harus sama dengan angka yang ada di faktur pajak sehingga kita dapat menentukan DPP dan juga PPN-nya secara benar. Nah, setelah faktur pajak diperiksa dan sudah benar, kita akan masuk ke lembaran RPP, di mana di sini akan dilakukan pengecekan terhadap PPh-nya. Apakah terdapat PPh 23 atas pengangkutan atau sewa, lalu apakah ada PPh 4 ayat 2 terhadap finalnya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap PPh 23, PPh 42 dan juga PPN, lalu asisten pajak akan melakukan paraf pada lembar RPP, dan setelah dari asisten pajak, RPP akan dikirimkan ke kasub pajak untuk melakukan pengecekan kembali. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tri Rizky Ramadhani Harahap dari bagian akuntansi keuangan, sub bagian keuangan dan APS sebagai staf kas dan bank. Selanjutnya, setelah dari bagian pajak, dokumen yang sudah ready to pay akan direkap di daftar outstanding di bagian keuangan. Kemudian kita akan melakukan permintaan dana setiap minggunya kepada head office di Mako untuk selanjutnya di dropping dananya, dan kemudian kita melakukan pembayaran sesuai dengan outstanding yang sudah diberikan dari masing-masing bagian. Perkenalkan, nama saya Anan Wahyudi dari Subbagian Anggaran, bagian akuntansi dan keuangan. Untuk proses pengolahan data pengawasan BPAB, pertama dokumen diterima dari bagian teknis terkait, diterima sebagian anggaran untuk diperiksa ketersediaan anggarannya. Kemudian setelah anggaran tersedia akan dicatat melalui formulir pengawasan anggaran. Setelah itu akan dilakukan validasi menggunakan stempel diparaf oleh staf urusan anggaran, kemudian diparaf kepala subbagian anggaran dan diteruskan ke kepala bagian akuntansi dan keuangan. Setelah itu dokumen diteruskan ke bagian teknis terkait untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Setelah dokumen tersebut diproses di bagian kas dan bank, dokumen tersebut akan diotorisasi oleh kepala bagian akuntansi. Sebagai kesimpulan, prinsip Lean mengajarkan kita untuk selalu fokus pada nilai, mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan, serta melakukan perbaikan secara terus-menerus. Lean bukan perubahan yang instan, melainkan komitmen jangka panjang untuk bekerja lebih efektif dan efisien.